الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد kita melanjutkan majelis kajian ini untuk yang kedua. Masih kita dalam silsilah penyebutan beberapa statement ucapan tokoh-tokoh Jamiah Ihya Turath yang akan menyampaikan kita pada kesimpulan bahwasanya Jamiah Ihya Turath adalah sebuah jamiah yang berdiri di atas paham Khawarij, di atas pokok-pokok dasar paham kaum Khawarij. Dan sekali lagi, semua penyebutan tadi masih sebatas tentang akidah dan manhaj Ihya Turath yang berada di Kuwait, untuk kemudian nanti kita akan menyebutkan seputar apa yang telah terjadi di Indonesia. Karena banyaknya beberapa pembahasan yang masih belum tersebutkan, sementara waktu kita sangat terbatas, ada kurang lebih 90 menit lagi kita akan berbincang. Maka saya akan cukupkan penukilan statement tokoh-tokoh Ihya Turath dengan yang terakhir terjadi, yaitu pada bulan Februari tahun 2009. Ucapan yang dilontarkan masih oleh wakil ketua Jamiah Ihya Turath, yaitu Wa'il Al-Husawi, yang semakin menunjukkan kepada kita bahwa mereka banyak memprovokasi masyarakat dalam menentang pemerintah, meninggalkan sikap as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada waliul amr, yang itu merupakan salah satu pokok dasar manhaj ahli sunnah. Dia mengucapkan al-hukumatu yajibu 'alaiha an turhal li'annaha la tastahiqqu an tudabbira syu'un al-balad. Ini diucapkan secara terbuka. Dia mengatakan bahwa penguasa yang ada ini wajib untuk segera dilengserkan, karena pemerintah yang sekarang sedang memimpin ini, dia tidak berhak untuk mengatur urusan negeri ini. Wa fiddin azzani Allah wa iyyakum. Terlalu banyak ucapan yang semisal ini. Masih banyak yang belum saya bacakan. Khusus poin terakhir ini, baru saya membacakan mungkin 4 atau 5 pernyataan saja dari hampir 20 pernyataan yang ternukilkan di sini. Namun saya cukupkan beberapa penukilan yang sudah antum dengarkan tadi, yang semakin memperkuat kesimpulan bahwa Jamiah Ihya Turath adalah jamiah yang berada di atas prinsip Khawarij. Sebenarnya masih ada data-data lain yang menunjukkan bahwa Ihya Turath juga dalam praktek pergerakannya tidak hanya sekadar sebagai yayasan pengumpul dana zakat dan infak kemudian membagikannya untuk umat Islam. Ternyata mereka adalah yayasan yang memiliki target-target
selain dari sekadar yang mereka sebutkan di hadapan para ulama untuk mendapatkan tazkiyah bahwa ini adalah yayasan yang bergerak di bidang sosial, mengumpulkan harta zakat kaum muslimin dari berbagai negeri, kemudian penyalurannya untuk umat yang membutuhkannya. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, justru yang lebih parah bahwa mereka memanfaatkan harta-harta yang mereka kumpulkan itu tadi untuk memuluskan program penanaman akidah khawarij kepada umat. Mereka datang dengan membawa dana bantuan dengan berbagai program, dana untuk membangun pondok pesantren di berbagai negara di dunia ini, tempat-tempat pendidikan. Di Indonesia saja sudah ada berapa pondok pesantren yang langsung dibantu oleh Ihya Turath. Ikhwani fiddin, azza wa iyyakum. Maka gilirannya sekarang ini kita akan menyebutkan beberapa syubhat yang beredar di negeri kita khususnya tentang Ihya Turath. Di antara syubhat yang diucapkan adalah yang pertama, kenapa kalian mentahdzir Jam'iyah Ihya Turath sementara Jam'iyah ini banyak atau besar manfaatnya untuk umat, dan yang terjadi itu hanya sebatas kesalahan-kesalahan. Yang ingin saya titik tekankan di sini adalah syubhat menamakan, mengistilahkan berbagai penyimpangan yang ada pada Ihya Turath yang antum dengarkan tadi sebagiannya dengan istilah kesalahan, sehingga terkesan bahwa itu adalah suatu hal yang ringan dan tidak terlalu besar dan tidak terlalu berbahaya. Perlu kita dudukkan syubhat ini dan kita mengatakan kepada pengucapnya, hendaknya Anda bertakwa kepada Allah. Kalau Anda tidak mengetahui berbagai penyimpangan yang ada pada Ihya Turath sehingga Anda mengatakannya, mengistilahkannya dengan istilah kesalahan, maka sungguh wajib bagi Anda untuk bertanya, wajib bagi Anda untuk mengetahui dan berilmu tentang apa itu Ihya Turath, agar Anda tidak dengan mudah menyatakan itu hanya sebatas kesalahan, tidak sampai pada tingkat penyimpangan. Walifiddin azza wa iyyakum. Kata-kata kesalahan ini sangat global. Kekufuran dengan dua bentuknya atau kesyirikan dengan dua bentuknya, syirik akbar atau syirik asghar, kufur akbar ataupun kufur asghar. Kufur akbar yang mengeluarkan pelakunya dari lingkaran keislaman untuk menjadi seorang kafir, ataupun kufur asghar, keduanya adalah jenis kesalahan. Nah, begitu juga kesyirikan, akbar maupun asghar, dua-duanya adalah kesalahan. Begitu juga bid'ah. Para ulama membagi bid'ah menjadi dua, ada bid'ah mufassiqah dan yang kedua bid'ah mukaffirah. Bid'ah mukaffirah itu adalah bid'ah yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, seperti akidah wahdatul wujud, keyakinan bahwa seluruh alam ini adalah Allah, sehingga pohon itu adalah Allah, binatang itu adalah Allah, dan seterusnya. Ini adalah bid'ah yang mukaffirah, yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Ataupun bid'ah mufassiqah, semuanya adalah kesalahan. Pertanyaannya sekarang, apakah berbagai kesalahan yang ada dalam Ihya Turath itu
adalah jenis kesalahan biasa atau kesalahan yang sangat besar. Ucapan yang mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara akidah sunnah dengan akidah syiah, ini sebuah kesalahan atau penyimpangan. Begitu juga tokoh-tokoh mereka yang mengatakan kami tidak merasa gundah, tidak merasa sedih dengan munculnya kekuatan syiah di negeri Irak. Kami tidak sedih dengan itu, justru senang. Ini sebuah kesalahan biasa ataukah justru ini adalah penyimpangan yang akan menipu umat, akan menjadikan umat lalai terhadap bahaya kaum syiah yang menyesatkan itu. Begitu juga akidah khawarij yang ada pada Ihya Turab. Maka mengistilahkan penyimpangan-penyimpangan Ihya Turab dengan sebatas kesalahan, ini adalah sikap meremehkan penyimpangan-penyimpangan yang antum masih ingat bagaimana Dzul Khuwaisirah yang memprotes kebijakan Nabi sebagai waliul amr. Nah, apa yang dikatakan oleh Nabi, sang perintis Khawarij ini tadi, yang kemudian diberi julukan dengan kilabun nar kata Rasulullah. Nabi yang mengatakan ini. Itu telah dilakukan oleh Ihya Turab. Qanibuddin azza wa iyyakum, dari sini kita mengatakan bahwa pengistilahan berbagai penyimpangan Ihya Turab tersebut adalah sikap meremehkan kebatilan dan sikap tidak amanah. Sikap tidak amanah. Kemudian syubhat yang kedua, bahwa kenapa kalian mentahzir orang-orang yang menerima dana bantuan dari Ihya Turab? Apakah hanya dengan sekadar menerima dana bantuan dari Ihya Turab kemudian disikapi dan ditahzir? Jawabannya adalah, wahai saudaraku, sesungguhnya kami dan para ulama itu lebih-lebih mentahzir kalian bukan hanya karena kalian menerima dana bantuan dari Ihya Turab, tetapi kami dengan terpaksa dan hati kami sedih mengingatkan umat dari bahaya kalian, karena ternyata di balik interaksi dan hubungan kalian dengan Jam'iyah Khawarij ini tadi, kalian dirasa ataupun tidak dirasa oleh kalian telah dijadikan sebagai kendaraan tunggangan untuk melancarkan subhat-subhat, menyebarkan penyimpangan-penyimpangan Jam'iyah Ihya Turab. Saya akan berikan beberapa contoh yang terjadi di Indonesia. Ketika sebagian yayasan, sebagian pondok pesantren mau menerima dana bantuan dari Jam'iyah Ihya Turab, maka pada tahun kurang lebih 96 Ihya Turab berhasil mendatangkan tokoh besarnya Abdurrahman Abdul Khaliq ke pondok pesantren Al-Irsyad Salafiyah pada tahun 96, di mana pada waktu itu telah muncul tahzir para ulama dari bahaya Abdurrahman Abdul Khaliq. Mereka berhasil mendatangkan tokoh besarnya ini ke Indonesia. Diundanglah para dai untuk menghadiri acara muhadharah atau daurah yang langsung diisi oleh Abdurrahman Abdul Khaliq. Dari situ muncullah perpecahan di kalangan ahli sunnah. Dua hal atau dua efek negatif sekaligus telah muncul, kita rasakan di balik dana bantuan yang kalian terima. Pertama,
berhasil mendatangkan tokoh besar Ihya Turas Abdurrahman Abdul Khalid yang bermanhaj ikhwani, yang tidak ada beda baginya seorang Sunni dan Syi'i ke negeri kita. Yang kedua, mengundang para dai untuk mendengarkan syubhat-syubhat Ihya Abdurrahman Abdul Khalid yang membela mati-matian Yusuf Al-Qaradawi pada waktu itu di hadapan para dai. Ditiupkan syubhat, dihembuskan syubhat oleh Abdurrahman Abdul Khalid, membela, menyanjung Yusuf Al-Qaradawi. Kemudian pada tahun 96 itu pula, di saat Abdurrahman Abdul Khalid ini datang ke Indonesia, dia membela Safar Al-Hawali, Salman Al-Auda dari tokoh-tokoh Sururiyah yang telah ditahzir oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, oleh Hayat Kibar Ulama sejak tanggal atau bulan September tahun 2000 atau tahun 1993. Sudah keluar surat pencekalan dari Hayat Kibar Ulama, fatwa langsung dari Syekh Abdul Aziz bin Baz, Al-Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, Al-Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Al-Syekh Muhammad Aman Al-Jami, Al-Syekh Mubin, Syekh Rabi bin Hadi, Syekh Salih Fauzan, para ulama pada waktu itu mengingatkan dari bahaya Safar Al-Hawali dan Salman Al-Auda yang menanamkan paham khawarij di tengah umat, menentang dan memberontak kepada pemerintahnya. Fatwa keluar pada bulan September tahun 1993. Ternyata tahun 96 Abdurrahman Abdul Khalid didatangkan ke Indonesia oleh Ihya Turas bekerja sama dengan pesantren Al-Isyaf Tengaran Salatiga. Barakallahu fikum. Maka terpecahlah dakwah, muncul efek negatif yang berikut. Sadari wahai saudaraku, jika Anda benar-benar sayang terhadap dakwah, jika kalian benar-benar mencintai ahli sunnah, kita sedang berjuang menghadapi kaum Syiah, berjuang menghadapi ahli batil, kaum liberal, kaum sufi dan yang lainnya. Anda jangan memperlemah kekuatan ahli sunnah untuk berdakwah. Jangan hanya karena uang untuk membangun pondok pesantren, uang untuk membangun masjid, uang bulanan gaji untuk kalian, atau uang untuk membeli perpustakaan dan yang semisalnya, kemudian kalian menjual dakwah ini. Jangan, wahai saudaraku. Jangan ilmu yang kalian dapatkan di Jamiah Islamiyah itu digunakan untuk membodohi salafiyin. Jangan. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sejak itu perpecahan di kalangan salafiyin semakin berkembang. Inilah yang dinyatakan sebagai keberhasilan Ihya Turas memecah belah salafiyin. Dan kita di Indonesia termasuk yang mendapatkan getahnya. Kemudian tidak cukup sampai di sana. Dengan sebab muamalah kalian dan kalian membuka pintu kerjasama dengan Ihya Turas. Pada tahun kurang lebih di penghujung tahun 96 atau awal 97, mereka berhasil mendatangkan salah satu tokoh Khawarij dari Mesir sebagai dai resmi Ihya Turas ke negeri kita, seorang yang bernama Syarif Muhammad Fuad Azza, berada di pesantren tersebut. Kemudian beberapa yayasan di Indonesia yang bekerja sama dengan Ihya Turas mengirim dai-dainya untuk belajar kepada salah satu tokoh Khawarij. Kemudian dalam berbagai kesempatan saudara Syarif Hazza ini menanamkan beberapa pokok dasar pemikiran Khawarij kepada beberapa dai yang belajar kepadanya. Menanamkan bahwa tauhid itu di samping tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat, ada tauhidul hakimiyah yang ujung-ujungnya akan sampai kepada pengkafiran terhadap pemerintah-pemerintah muslimin. Yang akhirnya akan memunculkan radikalisme dan terorisme
Dari pokok dasar seperti ini muncullah radikalisme itu tadi. Dengan memuji di hadapan para dai, sebagian dai tersebut bahwa para pemberontak di negeri Aljazair, yang para ulama sepakat itu adalah pemberontakan dan mereka adalah orang-orang bertahap Khawarij yang menghalalkan darah kaum muslimin, dipuji oleh saudara Syarif Az-Zaini, orang yang mati dalam perjuangan itu sebagai syuhada di hadapan beberapa dai pada waktu itu. Ikhwani fiddin, azan ya Allah wa iyyakum. Perhatikan baik-baik berbagai mafasid, efek negatif yang muncul dari sebab sebagian dai, sebagian yayasan dan pondok pesantren di Indonesia membuka pintu kerjasama dengan Ihya Turath. Bahkan Ihya Turath berhasil mengirimkan dan membagikan berbagai media-media seperti yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu majalah Al-Furqan yang berisi banyak kemungkaran padanya. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Cukup ini semua sebagai mafsadah yang merugikan dakwah. Oleh karena itu terpaksa kami mentahzir kalian. Pengaruh Ihya Turath dengan dana yang mereka bagikan berhasil mempengaruhi beberapa teman kami yang dahulu belajar bersama kami, kemudian dia ikut bersama Ihya Turath sebagai dai-nya, menyalurkan dana bantuan kepada kelompok Khawarij di Indonesia. Sebuah pondok pesantren di daerah Cilacap yang dikenal dengan pondok pesantren Al-Mu'addib. Kalau ada ikhwan dari Cilacap mungkin tahu nama pondok pesantren ini. Salah satu tokoh di pondok pesantren itu adalah mertua Nurdin M. Top, mendapatkan dana bantuan dari Yayasan Ihya Turath untuk membangun masjid di pondok yang di sana dikader, tempat kaderisasi para teroris yang melakukan peledakan di beberapa daerah di Indonesia, dibantu oleh Ihya Turath, yang kemudian dana itu disalurkan oleh dai yang menamakan dirinya Abu Qatadah dan dielu-elukan sebagai murid terbaik Syekh Mukbil. Dia bukan murid terbaik, bukan pula ranking kedua ataupun bahkan ranking ke-10-nya dari anak-anak Indonesia saja. Begitulah mereka pandai memang menyanjung-nyanjung seorang yang diharapkan akan mendukung programnya. Kemudian Abu Qatadah inilah yang meresmikan masjid bantuan Yayasan Ihya Turath untuk Ma'had Al-Mu'addib, tempat bercokolnya para Khawarij. Ya ikhwan, demikian ke ahli sunnah. Pondok Al-Irsyad Tengaran yang dahulu saya juga berada di sana, dan beberapa ustaz kita juga dahulu berada dan sebagainya mondok di sana. Dulu berada di atas manhaj salafi. Dengan sebab berurusan dan membuka pintu muamalah dengan Ihya Turath, mereka menjadi orang-orang yang bermudahan berurusan dengan Khawarij sampai kurang lebih pada tahun 95 atau 96 mengadakan kerjasama dengan pondok Ngeruki, Al-Mu'min Ngeruki, tempatnya para pembesar Khawarij. Beberapa ustaz kita menjadi saksi yang langsung mengetahui kegiatan itu. Hal ini diulangi pada beberapa tahun kemudian, di antaranya pada tahun 99 atau kurang lebih tahun 2000. Setidaknya pada tahun 99 terjadi lagi kerjasama dengan pondok Al-Mu'min Ngeruki. Ya subhanallah, mau dikemanakan anak didik mereka yang diamanatkan oleh para orang tua mereka di pondok tersebut? Kemana itu amanat? Ikhwani fiddin, azan ya Allah wa iyyakum. Maka kita katakan kepada sebagian saudara-saudara kita yang mengatakan bahwa kami ditahdir hanya karena menerima dana, jawabannya bukan karena itu. Tetapi kalian telah dijadikan sebagai kuda tunggangan oleh Ihya Turath untuk melancarkan misinya di negeri ini.
membantu kaum khawarij, kaum teroris. Maka dari itu saya katakan dalam tema judul kajian kita, mewaspadai tersebarnya paham teroris khawarij melalui Yayasan Ihya Turab. Wani fiddin azan ya wa iyyakum. Saya tidak akan bercerita berbagai mafsadah dan efek negatif yang dimunculkan oleh Ihya Turab di beberapa negeri, di Somalia, di Tanzania, di Yaman, di Pakistan. Kita hanya berbicara cukup yang di negeri kita. Sebagian mereka mengatakan, ya Ustaz, ini kenapa sebagian dai itu bermuamalah dengan Ihya Turab dalam rangka untuk menyelamatkan dana-dana kaum muslimin yang telah berhasil dikumpulkan oleh Ihya Turab agar tidak jatuh kepada kelompok-kelompok yang batil. Salah satu dari mereka mengatakan seperti itu di hadapan saya. Maka saya katakan, ya Ustaz, alhamdulillah, dakwah kita akan tetap berjalan walaupun tanpa bantuan dari Ihya Turab. Walaupun kita memiliki masjid yang terbuat dari bambu dan kayu, pondok pesantren kita juga demikian. Alhamdulillah, dakwah itu yang dituntut adalah barokah padanya. Kalau barokah itu sudah dicabut oleh Allah, maka dakwah itu tidak akan bermanfaat, justru akan mendatangkan hal-hal negatif bagi umat. Nah, walhamdulillah, pesantren Ahli Sunnah dari ujung Aceh hingga ujung timur Papua sana mungkin lebih dari 100 pondok pesantren dengan perbedaan tingkatannya, masing-masing berjalan walhamdulillah tanpa bantuan dari Ihya Turab. Ulama kita pun berdakwah. Syekhuna Mukbil rahimahullah, ribuan pelajar berada di sana dari mancanegara. Entah berapa biaya yang harus dikeluarkan per bulannya. Ya subhanallah, dakwah itu berjalan hingga berhasil dengan izin Allah merobohkan arogansi kaum Syiah di bagian Yaman bagian utara dan arogansi kaum tasawuf serta komunis di Yaman bagian selatan. Dengan izin Allah, barakah dari Allah. Maka bersabarlah. Jangan kemudian kita menjual dakwah hanya untuk sekedar uang $100,000, $200,000 dan yang semisalnya. Jangan wahai saudaraku, jangan.